Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada seminar kali ini, di mana kita akan bersama-sama membahas, mengenal tentang narasi kerajaan surga, dengan kita ada 3 narasumber. Yang pertama adalah Pendeta Billy Krisanto, yang adalah Gembala Sidang dari GRI Kelapa Gading. Dan yang kedua adalah Pendeta Heru, yang adalah pendeta di GRI Kemayoran. Dan juga yang terakhir ada Pendeta Jetro, yang adalah dosen dari STTRI dan juga melayani di GRI Kelapa Gading. Dan saya percaya pembahasan kita pada hari ini akan cukup luas, ya, membahas narasi-narasi yang dimunculkan, dinyatakan di dalam Alkitab, karena kita lihat dari bajunya saja sudah tahu, ya, sangat diverse. Ada yang jas, ada yang batik, ada yang casual, kayak bukan seminar. Tapi kita harap pembicaraan kita akan memperkayakan kita untuk mengenal, ya, tentang narasi kerajaan. Oke, mungkin pertama-tama kita juga harus membahas sedikit, ya. Kita juga harus tanya sedikit, kenapa ada tema ini? Kenapa kita tuh memilih kerajaan? Dan juga mungkin yang lebih asing untuk beberapa orang, kenapa kita sebut ini sebagai narasi? Karena ada feedback dari orang-orang yang mendengar acara ini, mereka kurang pernah dengar istilah narasi kerajaan Allah. Jadi kenapa ya kita harus secara khusus itu kita menekankan ini narasi, ya? Ya, istilah narasi yang istilah ini, ya, istilah serapan gitu. Sebetulnya kalau dalam pakai bahasa Indonesia, istilah yang bahasa Indonesianya either pakai istilah cerita atau kisah gitu. Kalau di bahasa Inggris kadang-kadang selain pakai naratif, pakai story. Kelebihannya apa? Ya mungkin menjawab tantangan ini kali ya, tantangan apa itu di dalam zaman kita kan orang sudah tanda kutip rada capek ya dengan statement-statement yang sifatnya itu proposisi, formula-formula dan sebagainya, wejangan-wejangan, rumusan-rumusan dan sebagainya. Dianggap sebagai terlalu apa ya, dogmatis gitu, dianggap terlalu imposing, terlalu mendikte, gak kasih ruang dan sebagainya. Tapi kalau narasi itu kan sifatnya kan ya sesuatu yang diceritakan, less dogmatik gitu ya. Bukan berarti gak ada doktrin pasti di dalamnya. Pasti ada pengertiannya, ada aspek teologinya pasti gitu. Dan yang menarik juga kan, ya kalau kita bicara kerajaan Allah, ya kerajaan Allah sudah ada sejak di dalam perjanjian lama ya berita itu. Tapi kalau kita konsentrate di perjanjian baru ya, maksudnya itu berita dari Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus, itu kan ditulis di dalam keempat Injil, dan 4 Injil itu kan sebetulnya juga bentuknya cerita ya sebetulnya gitu. Maksudnya sebagian besar bentuknya cerita, bukan nggak ada kata-kata statement teologis sama sekali, memang ada gitu, tapi let's say majority-nya itu bentuknya itu kisah atau cerita gitu. Yesus sendiri banyak pakai parable untuk menjelaskan kerajaan Allah ya, bukan pakai definisi-definisi statement-statement proposisional gitu misalnya. Jadi kalau pakai narasi dibanding kalau kita bilang dimensi kerajaan Allah kayak gitu, itu artinya lebih fleksibel nggak ya Pak ya? Dalam bentuk atau cara kita menjalankannya gitu, walaupun prinsipnya dogmanya itu ada. Ya ntar yang lain bisa tanggapin juga sih. Maksudnya kamu tanya ini ya Pak, ya, sama dimensi gitu ya? Ya, cuman diperjelas aja gitu. Kalau kita bilang narasi gitu, ya kalau ajaran kan sudah jelas ya, atau enggak dimensi poin kerajaan Allah gitu, ini poinnya. Tapi kalau di dalam narasi itu berarti cara kita menghidupinya itu bisa berbeda atau gimana ya, dibanding dimensi gitu. Ya, saya sedikit ya, ntar mungkin Pak Heru atau Pak Jetro bisa tambahin ya. Kita tuh di dalam kehidupan kita sendiri kan juga ada semacam narasi ya, entah kita sadar atau enggak gitu. Dan itu very much alive sebetulnya di dalam kehidupan kita gitu. Narasi yang diajarkan dari orang tua kita atau mungkin dari teman kita atau dari guru, hopefully dari Alkitab harusnya gitu ya. Tapi itu kan sebetulnya sedikit banyak atau banyak sebetulnya kan membentuk kehidupan kita gitu. So ya dibandingin dengan dimensi gitu ya. Kalau kita pikir dimensi dalam kehidupan kita mungkin lebih susah ya. Misalnya kalau kita tanya dimensi apa yang mempengaruhi hidupmu, orang juga bingung kali jawabnya gitu ya. Maksudnya apa ya gitu ya. Tapi kalau kisah hidup kayaknya semua orang ya tahu gitu, kisah hidup apa itu sangat jelas ya artinya apa gitu.
salah satu bedanya antara narasi versus poin atau dimensi atau yang lain itu ya adalah kalau kita bicara dimensi atau poin itu memberitahu kepada kita sesuatu informasi gitu. Tapi kalau narasi itu memberitahu kepada diri kita siapa diri kita gitu ya. Ada main peran identitas dan bukan cuma informasi kali. Karena kalau kita dengar cerita itu makanya kalau saudara dengar cerita atau nonton film itu kan biasa dalam satu film, satu kisah atau satu cerita itu ada tokoh-tokoh yang kita dengan sendirinya itu akan biasanya istilahnya audience surrogate ya. Jadi istilahnya itu kita itu menempatkan diri kita di tokoh tersebut gitu. Main tokoh utama atau apa kita ikut mengalami apa yang dia alami. Kalau kita dengar cerita kan kita waktu terhanyut sama cerita itu kita bukan cuma dengar oh ini terjadi kepada dia, oh ini terjadi kepada dia, bukan cuma itu tok kan ya. Tapi kita kayak mengalami aduh sakit hatinya itu orang gitu ya. Aduh menderitanya itu orang gitu. Aduh bahagianya ketika penderitaannya selesai dan sebagainya. So narasi itu ada aspek, ada efek di mana itu membawa kita masuk dan bukan cuma mengeluarkan sesuatu untuk kita dengar. Bukan sesuatu yang cuma masuk ke telinga kita atau ke pikiran kita gitu ya, tapi justru malah membawa kita masuk ke dalam sesuatu. So waktu kita membicarakan narasi kerajaan Allah ya poinnya juga itu ya. Poinnya adalah supaya kita itu nggak cuma dengar sesuatu mengenai kerajaan Allah, tapi poinnya adalah supaya kita juga ikut masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi emang cerita kerajaan ada Allah ini satu realitas yang emang sudah nyata dan kita semua diundang untuk masuk ke dalamnya. Ini yang mungkin agak berbeda dengan pengajaran dimensi kayak gitu. Okay. Karena tujuan akhirnya emang itu kan ya. Iya. Oke, kita punya tema kan hari ini Thy Kingdom Come ya, dan itu kan satu kalimat di dalam doa Bapa kami. Bisa nggak kita juga mengkaitkan ya, memberikan pendengar satu dasar ya, satu fondasi antara kaitannya kerajaan Allah dengan doa Bapa kami gitu. Kira-kira ketika kita membahas kerajaan Tuhan ya, khususnya dikaitkan dengan doa Bapa kami, apa yang kita bisa secara broad ya, secara luas kita bisa expect gitu. Oke, waktu kita bilang tema kita sendiri ya, ini apa tentang thy will be done ya. Yeah. Kan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu seringkali ada penafsir yang menggabungkan antara kerajaan Allah sama thy will be done itu adalah sinonim sebenarnya. Karena ketika kerajaan Allah datang, ya kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Dan saya rasa ini satu konsep yang sangat bisa memayungi ya kerajaan Allah itu. Satu konsep yang bisa ditekankan berulang-ulang bahwa Yesus sendiri ketika memulai pelayanannya, hal pertama yang dia katakan adalah tentang bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Lalu ketika dia akan terangkat naik, dia juga 40 hari terakhir berulang-ulang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dan doa yang diajarkan kepada murid-murid itu juga adalah tentang kerajaan Allah supaya datang. Jadi ini adalah sangat berkait ya. Doa Bapa kami itu adalah doa yang sangat berpusat kepada kerajaan. Jadi dengan kata lain, kita menghidupi narasi-narasi yang ada di dalam Alkitab itu dengan sama kita sedang menyatakan atau mendatangkan kehendak Tuhan gitu ya. Menghidupi narasi-narasi ini itu berarti kehendak Tuhan itu terjadi ya di dalam hidup kita. Itu interesting ya, karena mungkin kita bisa langsung lihat sebaliknya ya. Berarti ketika kita tidak menjalankan narasi kerajaan Allah, atau kita sedang menjalankan kehendak diri, atau kita sedang menjalankan kehendak duniawi gitu maksudnya. Berarti kita juga sedang mendatangkan kerajaan duniawi, kerajaan diri sendiri gitu maksudnya. So ini something yang menarik. Kenapa satu lagi alasan kenapa kita butuh untuk belajar apa itu narasi kerajaan Allah ya. Karena kalau kita tidak sedang menghidupi atau menjalankan narasi kerajaan Allah, itu berarti kita sedang sebenarnya menghidupi dan menjalani narasi kerajaan dunia, kerajaan dan gak ada yang netral di sana ya. Gak ada yang netral, bener. Either or, bener. Ya. Dan bagus untuk mengcounter juga pengalaman kekristenan yang selama ini dibangunnya adalah Yesus Kristus itu sebagai juru selamat pribadiku. Dia datang untuk mati bagi dosa-dosaku. Itu sendiri tidak salah gitu. Tapi itu tidak
tidak selesai di situ kan. Dia datang bukan hanya untuk mati bagi dosa-dosa kita lalu kita bebas melakukan apapun, tapi dia mati bagi kita supaya kita bisa melakukan panggilan utamanya untuk mewakili kerajaannya. Jadi kita bisa lihat gini nggak ya, di dalam semangat Injili ya, di dalam semangat Injili kan mendatangkan kerajaan Allah itu berarti lebih banyak quantity kan ya. Di dalam semangat Injili ya, lebih banyak orang percaya kita mengabar Injil itu kan datang kerajaan Allah gitu. Tapi yang kita hari ini bahas itu kan narasi kerajaan Allah. Jadi bisa nggak kita bilang bahwa kerajaan Allah melebar secara quantity itu masih not the whole picture gitu. Tapi ada narasi-narasi yang dalam kerajaan Allah yang harus kita jalankan, termasuk juga mengabar Injil, baru kehendak Tuhan itu nyata gitu. Oh iya, of course, karena kan orang waktu dimasukkan ke dalam suatu kerajaan itu kan berarti dia sedang menjalankan agenda kerajaan itu berarti. Kalau dia nggak sedang dalam situ, dia sedang dalam kerajaan yang lain gitu kan. Itu kan udah jelas banget ada satu hal yang lebih dari sekadar rekrutmen gitu. Sesuatu yang lebih dari sekadar cuma angka jumlah berapa orang yang terdaftar gitu, kalau kita mau bilang kan ya. Kita memang di gereja Injili kan banyak penekanan dengan ini ya, maksudnya Yesus sebagai juru selamat dan sebagainya. Itu kan kalau kita relate sama konsepnya historically sama konsepnya Calvin gitu misalnya ya, kan ada threefold office gitu ya, yang very much emphasize itu kan bahasa priestly ya gitu, maksudnya bicara tentang keimaman Yesus gitu ya. Padahal kalau kita gali, even ya belum lagi masuk ke Alkitab pasti jauh lebih kaya lagi. Tapi dari historical teologi kan kita ada kingly, kayak ini kerajaan kan bicara kingly actually gitu. Kingly of course nggak mungkin tanpa priestly dan tanpa apa ini prophet ya, pasti bukan tanpa yang lain gitu. Tapi ya penekanannya waktu kita bicara kerajaan di sini ya, kita bicaranya itu ini apa Christ Kingly Office. ya kingly gitu, royal office ya terutama gitu. Oke, noted. Nah kalau gitu kita langsung masuk ke dalam poinnya ya, kita mau langsung bahas ya. Di dalam Alkitab kan itu jelas sekali ya, ada kerajaan dunia sama kerajaan Kristus. Pas Kristus ditangkap, ditanya sama pas dia dihakimi, dia kan menjawab ya bahwa kerajaanku bukan di dalam dunia ini gitu. Jadi kita bisa lihat ya, namanya kerajaan ada yang tadi kita juga udah mention, ada kerajaan dunia sama kerajaan Tuhan ya, kerajaan Tuhan. Nah mungkin kita mau mulai dari what is not-nya ya, what is not the kingdom of God ya. Jadi dengan kata lain, apa itu kerajaan dunia? Gue mungkin bisa bilang cara orang meresepsi terhadap pertanyaan ini tentang kaitan kerajaan Allah dengan kerajaan dunianya pun itu nggak hanya satu answer, tapi bisa multi perspektif ya. Di dalam zaman sekarang maupun juga di zaman Yesus. Mungkin kita mulai dari zaman Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Ada 4 macam golongan cara orang melihat kaitan antara kerajaan Allah dengan kerajaan dunia gitu. Saya kita lihat ada golongan Saduki ya, imam-imam kepala yang menjadi penguasa tempel saat itu. Mereka itu kan menganggap yang namanya kerajaan Allah sama kerajaan dunia itu bisa dicampur adukan. Mereka mencampur adukan politik dengan agama, kekerasan dengan ibadah dan segala sesuatu. Dan kita lihat ada orang Farisi juga yang agak berseberangan dengan orang-orang Saduki. Dan secara teologi mereka berseberangan, secara mereka punya cara gaya hidup juga berseberangan. Kalau yang ini kompromi, bekerja sama dengan Romawi. Kalau Farisi itu mereka mempunyai satu semacam pengertian, mereka mau menjaga ritual hidup kekudusan itu dengan sangat sempurna, dan mereka punya pengertian kalau satu saat seluruh orang Israel itu bisa hidup sempurna di hadapan Tuhan tanpa cacat celah terhadap hukum Taurat, saat itu juga kerajaan Allah turun. Maksudnya Allah akan turun merestorasi segala sesuatu. Nah itu kan yang kita bisa lihat ada demarkasi yang cukup jelas antara kerajaan Allah dengan kerajaan dunia begitu. Sedangkan ada juga yang misalnya kaum SNS ya, mereka mengungsi ke daerah Qumran, mereka berkata kerajaan Allah nggak ada hubungan dengan kerajaan dunia gitu. Kita nggak mau ikut campur dengan politik, kita nggak mau ikut campur dengan budaya setempat, maka mereka mengungsi, membuat komunitas tandingan gitu ya, komunitas yang menyepi. Dan yang terakhir adalah golongan keempat itu yang golongan
Zelot ya, yang berusaha menghadirkan kerajaan Allah dengan cara kekerasan, dengan cara violence, dan mereka itu ya membunuh orang Romawi satu persatu, berharap lewat semuanya itu kerajaan Allah bisa mereka tegakkan dengan cara mereka. Jadi itu yang terjadi di zaman Tuhan Yesus saja, ada berbagai macam cara kaitan antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Di sekarang pun juga kita bisa lihat kan ya, masih ada titisannya, turunannya orang-orang Amish gitu ya, yang nggak mau ikut campur dengan politik, budaya. Ada sementara yang mau mencoba mendapatkan kekuasaan, meraih budaya, memenangkan budaya dengan cara yaitu dengan cara politik, dengan cara mereka terjun langsung. Dan kita Jadi bisa lihat di situ. yang tadi Zelot kan kuasa ya, conquer ya, Ya. pakai kuasa tangan besi ya. Kalau tadi SNI kan mereka bukan ya, untuk mereka kerajaan surga itu Against, ya. bukan, Ya. bukan dunia gitu kan, keluar dari dunia. Untuk orang Farisi perfection gitu, obedience ya, obedience kepada Tuhan dan hukumnya. Nah yang tadi yang Saduki itu bisa diperjelas sedikit lagi nggak ya? Misalnya kalau kita bilang mereka tuh kompromi atau mereka tuh dengan dunia, how do they achieve atau bagaimana mereka tuh percaya itu mendatangkan kerajaan surga? Justru itu ya, mereka mungkin colluding ya, mereka justru nggak terlalu mau ya antara penghakiman, karena mereka lebih melihat kerajaan inilah kerajaan mereka gitu. Jadi untuk mereka bisa dibilang nggak bahwa mereka tuh colluding atau kompromi gara-gara mereka percaya status yang mereka bisa achieve di saat ini itu adalah sama dengan mendatangkan kerajaan Allah, kerajaan surga. Mungkin kalau orang Farisi kan menjauhkan diri dengan cara purity, orang SNS menjauhkan diri dengan cara escape, orang Zelot menjauhkan diri tapi dengan cara violence gitu kan. Tapi kalau orang Saduki itu justru tidak menjauhkan diri, mereka bersatu dengan forces yang ada, apapun itu, forces Romawi kayak forces politik pada umumnya dan sebagainya, dan mereka merasa ya inilah cara kami gitu. So mungkin itu salah satu bedanya. Oke, jadi mereka tuh melalui kuasa dunia untuk atau nggak cara dunia untuk mendapatkan kontrol gitu. Ya mungkin kali ya. Ya sebetulnya di sejarah kan itu terulang-ulang terus ya, maksudnya ada complex relation between church and state kan ya, gimana ngelihatnya gitu. Ternyata sudah ada model dari kitab is not new at all ya, Tidak ada yang baru di bawah langit ini tidak ya. ada yang baru gitu, mau aliran. Ada contoh yang itu nggak Pak, yang benar real yang di sini? Ya kita kalau kita misalnya presiden tertentu nggak terpilih, bukan berarti the end of the kingdom of God kan ya. Kalau kita percaya presiden ini harus kepilih baru kingdom of God jalan, saya pikir kita bermasalah itu konsep kerajaan Allah. Narasinya itu narasi Saduki itu sebetulnya gitu. Iya. Harus presidennya harus orang Kristen ya. Oh, iya. Orang Kristen dari denominasi saya. Oh iya. Orang Kristen dari kiri atau kanan gitu ya. Oke, kita udah bisa lumayan establish ya apa yang bukan kerajaan Allah, khususnya biblically di zaman Yesus, dan itu menjadi fondasi kita yang sangat kuat ya. Tetapi pertanyaan selanjutnya ya, itu what is gitu. Kita kan nggak boleh cuma berhenti di what is not. Apa itu karakteristik dari kerajaan Allah? Kan ada banyak pasti ya. Ini kan narasinya berbeda-beda. Mungkin kita akan explore beberapa gitu. Salah satu narasi yang paling jelas ya mengenai kerajaan Allah kita temuin pasti di dalam perumpamaan-perumpamaannya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu ngomong hal kerajaan Allah adalah seperti titik-titik gitu kan ya. Salah satunya yang paling mungkin berkesan, yang mungkin paling gampang kalau kita mau tabrakin sama kerajaan dunia itu misalnya perumpamaan bahwa kerajaan Allah itu seperti benih. Benih yang tumbuhnya pelan-pelan, benih yang remeh, benih yang kayak kecil dan nggak ada apa-apanya. And yet belakangan bertumbuh dan menjadi suatu pohon yang besar, rindang, sampai mungkin bisa menghasilkan hutan yang lain gitu, karena dari benihnya ke tempat-tempat yang lain burung-burung bisa bersarang dan seterusnya gitu. Ini kan kontras sekali dengan kerajaan dunia, karena kerajaan dunia itu pengennya segala sesuatu itu instan, cepet, dan mungkin juga lewat force ya, lewat oppression gitu. Dalam salah satu perumpamaan yang lain kita ingat Tuhan Yesus mengabarkan kerajaan Allah seperti benih yang jatuh juga ke dalam 4 jenis tanah.
Dan yang menarik adalah waktu jatuh ke 4 jenis tanah itu, lalu Tuhan Yesus mengatakan, ya ini tanah yang pertama ini orang yang mendengar tapi nggak berakar, ini yang mendengar tapi cepat layu, ini tapi mendengar tapi ini. Seperti Tuhan Yesus sedang mengatakan, ya inilah kerajaan Allah itu datang lewat pendengaran, seperti benih kan, cuma mendengar. Kalau kerajaan dunia, kita melihat cara kerajaan dunia itu tumbuh, cara kerajaan dunia itu maju, itu bukan dengan mendengar. Di sorot itu justru kemampuan seseorang untuk bisa mendengarkan orang lain. Itu yang malah yang Tuhan Yesus ngomong, ya ini yang penting dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu bukan batu besar yang bergulir, hatem tembok, kayak pengen kucing segala macam dan sebagainya. Tapi benih yang bertumbuh dari bawah, pelan-pelan masuk dari dalam keluar gitu. So lewat cara yang biasa, lewat cara yang natural, bahkan organik perhaps. Kalau dari istilahnya itu benih kan, itu jadi berarti hal yang terjadi kelihatan Allah dibanding dengan hal yang terjadi secara extraordinary gitu, yang bisa nggak harus tanpa ya, nggak harus tanpa oke. hal-hal yang extraordinary, tapi kita kan secara kecenderungan konteks kita pada hari ini, narasi kita hari ini itu seringkali kepengennya lihat yang luar biasa, yang extraordinary. Olimpiade ya, Jar. Oh, Olimpiade. Semangat Olimpiade. Semangat Olimpiade, Sitius, Altius, Fortius, senantiasa melampaui batas, kan? Lebih cepat, lebih tinggi, lebih ini pecahin rekor. Kita kurang dapat emas loh kali ini ya. Mana ini? Jadi ini Menyedihkan. Nggak ordinary perlu ya. sedih dong ya. Iya. Tapi jadinya mungkin justru yang kita lihat dalam narasi-narasi dalam Alkitab itu Tuhan berkali-kali mendatangkan kerajaannya lewat hal-hal yang biasa, lewat orang-orang yang kadang-kadang kita bisa lihat ini orang yang hebat, tapi ternyata bukan tanpa kelemahan, bukan tanpa jatuh bangun. Narasi Petrus itu kan salah satu narasi yang buat kita kadang-kadang kita gedek lihatnya gitu kan ya. Oh ini Petrus aduh gitu ya, tapi malah lama belakangan kita melihat ya inilah justru Tuhan itu sanggup untuk mendatangkan kerajaannya melalui Petrus yang biasa itu, yang ada jatuh bangunnya, yang mirip seperti kita lah gitu ya, yang realistis gitu, yang enggak selalu hebat, selalu berhasil, selalu ini gitu. Sebetulnya semua murid Yesus yang ikut Yesus itu juga common kan ya, mereka juga kita nggak bisa bilang mereka tuh extraordinary people kali ya, mereka juga common people. Dan bahkan dari perjanjian lama pun juga sama kan ya. Tuhan Yesus, Allah berkali-kali bekerja lewat orang-orang yang ada teolog yang pernah kasih komentari gitu ya. Cerita Abraham itu kalau kita lihat itu satu pasal dia oke, satu pasal berikutnya dia turun. Satu pasalnya dia lagi positif lagi, satu pasal yang berikutnya dia negatif lagi gitu. Terus menerus kayak gitu. Tapi lama-lama naik gitu. Tapi jatuh bangun maksudnya. So ini ada satu hal yang ini ya, yang pertumbuhan yang organik gitu. Tuhan nggak datang lalu tiba-tiba langsung pokoknya bling selesai gitu ya. Abraham langsung berubah gitu. Semua selesai, pandemi beres, nggak pernah ada lagi sakit penyakit gitu. Tapi justru lewat cara-cara yang seperti remeh, kecil, pelan-pelan, biasa. And yet kerajaan Allah ada datang dari hal seperti itu. Di dalam pekerjaan apa ya kita di konteks gereja ini yang kita seringkali anggap itu sebagai extraordinary ya. Ini kan kita including extraordinary ya. Tapi pekerjaan apa yang kita di dalam gereja itu kita anggap sebagai extraordinary, ini mendatangkan kerajaan. Pekerjaan apa yang kayak kontras dengan ini yang pelan-pelan, yang normal, yang seringkali kita tuh agak anggap remeh atau take it for granted atau nggak melihat bahwa ya ini sebetulnya juga mendatangkan kerajaan Tuhan kayak gitu. Mungkin paling gampang narasi pertobatan ya. Oke. Gimana? Narasi pertobatan gitu sih. Pertobatan itu kan kita kayaknya lihat, oh ini baru pertobatan kalau misalnya extraordinary gitu. Kalau langsung ada hidup yang berubah. Kalau langsung ada perasaan yang menggelegar gitu kan. Kalau langsung ada pengertian yang luar biasa gitu. Kalau langsung melampaui batas gitu sih. Tapi orang yang bertumbuh pelan-pelan itu kadang-kadang kita jadinya ignore ya. Tuhan bekerja dalam level yang seperti itu juga. Yang dulunya super nakal, bertobat, itu narasi kerajaan Tuhan gitu. Iya. Yang sekolah minggu, yang kita nggak lihat ada pertobatannya, anggap ya ini gimana ya. Tadi pagi di PD juga kan kita doa ya, supaya kita bukan hanya ingin melihat Tuhan bekerja lewat event-event besar. Tadi pagi ada event besar, misalnya speak gitu ya. Lalu ini juga di KG, mungkin ini juga salah satu event yang cukup besar, seminar ini. Tapi kita juga jangan sampai lupa melihat cara Tuhan bekerja lewat hal-hal yang rutin ya.
Sekolah minggu, setiap minggu guru sekolah minggu mempersiapkan, dan ternyata itu ya kita nggak cukup membuat satu pohon bertumbuh itu dengan langsung kasih pupuk 10 kilo terus habis itu di-ignore, tapi kan pelan-pelan disiangi, disiram terus menerus, dan itu yang membuat kuat begitu. Itu very interesting sekali lagi dengan perumpamaan ya, waktu cerita Lazarus dan orang kaya. Lalu orang kaya itu kan terakhir ngomong gitu, tolong dong kirim orang yang mati seperti Lazarus bangkit lagi, lalu itu pasti bisa merubah saudara-saudaraku yang belum percaya gitu. Nah, ini extraordinary, kita dalam pikiran kita selalu pengen kayak gitu. Tapi lalu Abraham di situ kan mengatakan kalau mereka nggak dengerin yang rutin itu, yang biasa itu, yaitu kesaksian para nabi dan Musa, mereka nggak bakal percaya gitu sebenarnya mengenai orang mati yang bangkit dan sebagainya. Dan terbukti sih memang, karena later waktu Tuhan Yesus bangkit pun juga orang biasa bisa nggak percaya gitu. Kalau mereka tidak membacanya dari kacamata yang tertentu. Makanya di belakang kan waktu Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-murid yang lain gitu, dikatakan dia lalu menceritakan kepada mereka mengenai dia dari kitab Musa dan para nabi gitu. Kalau orang nggak punya yang rutin itu, yang kacamata besar itu, narasi itu gitu ya, melihat event sebesar kebangkitan dari orang mati pun bisa nggak bermakna buat mereka, atau mereka tangkap makna yang salah. Oke. Ini tambahin sedikit dari ini ya, maksudnya metafor seed itu sendiri kan juga menarik gitu ya. Itu kan maksudnya sesuatu yang hidden, nggak terlihat, ketimbun tanah dan sebagainya, kecil. Which di dalam perumpamaan kan juga ngomongin itu gitu. Waktu mention tadi yang saya bilang Pak Heru kan, ada orang yang nyiramin setiap hari gitu ya, tapi terus bertumbuh. Something yang organik, yang perlu proses, yang nggak bisa instan, yang bukan batu besar gitu. Tapi bayangan kita kan seringkali waktu kita bicara tentang kerajaan kan kontrol gitu. Kerajaan kontrol, terus kontrolnya siapa? Ya, kontrolnya kita sih sebetulnya. Mending kalau kontrolnya Tuhan gitu ya. Kita sih pakai istilahnya kontrolnya Tuhan. Tapi sebenarnya kontrolnya Tuhan melalui kita gitu ya maksudnya. Kalau Tuhan kontrol dan saya agennya yang kontrol gitu. Masalah sih gambaran seperti itu gitu. Maksudnya itu dekat sekali sama ini ya, kolonialisme modern ya, paradigma kayak begitu. Yang sangat-sangat asing sebetulnya kalau kita bandingkan dengan konsep Alkitab tentang seed gitu. Seed itu kan ya ada orang tulis seed itu sesuatu yang rentan, vulnerable, kecil gitu ya, tapi give life gitu. And that batu besar itu misalnya gitu perbandingannya, kalau menghancurkan ya menghancurkan, tapi setelah menghancurkan terus ya apa gitu, rusak semuanya gitu ya. Maksudnya nggak ada kehidupan kan, nggak ada sesuatu yang ditimbulkan dari sana gitu ya, cuma hancur gitu doang. Maksudnya ini kita bisa kembangin aplikasinya banyak sekali ya, ke apologetika Kristen gitu, model apologetika kita seperti apa gitu, maksudnya model seed langsung mengalahkan semua patakan logika mereka, dan itu kita anggap itu langsung kita bisa menang. Tapi sebetulnya enggak juga kali ya. Kalau dari luar memang penampakan batu sama seed pasti lebih keras, lebih kuat, lebih powerful batu. Tapi given time, kalau kita cukup kasih waktu, kita lihat di trotoar banyak batu terbelah karena akar gitu ya, yang jauh lebih powerful gitu. Jadi kita nggak bisa lihat apa yang tampak dari luar saja, tapi kita juga bisa lihat the power inside dari seed itu ya, dari firman Tuhan yang ternyata jauh lebih powerful, bisa membelah batu gitu. Dan ini mungkin salah satu tanda juga dari Kingdom of God, hiddenness-nya ya, hidden power-nya gitu, hidden message-nya bahkan gitu. Kita kasih pupuk, kita kasih air, tapi bagaimana dia bertumbuhnya, berapa besar, itu juga nggak bisa kita prediksi atau kita tahu kan ya. Dan seringkali bahkan nggak terukur juga ya, seringkali gitu. Misalnya kadang-kadang ada orang yang suka tanya gitu, Pak Pendeta, kenapa saya melihat hidup saya seperti nggak bertumbuh? Itu kan salah satu pergumulan yang cukup dasar yang kita sering alami gitu sih. Lalu ada seorang pendeta yang lain pernah kasih jawaban kayak begini, dia mengatakan karena memang pertumbuhan itu sesuatu yang nggak berasa kok, buat kita nggak berasa. Kamu mesti coba misalnya tanya orang lain, karena misalnya kadang-kadang kita ketemu, waktu kita anak kecil gitu ya, umur 7, umur 8, lalu kita setahun nggak ketemu orang, lalu orang ketemu kita, wah udah tinggi sekali gitu, tapi kita udah tinggi dari mana? Saya nggak merasa tumbuh, saya nggak merasa bertambah tinggi gitu sebenarnya. Tapi kalau kita pakai ukuran di tembok gitu kan, mama kita waktu kecil suka ini gitu, tanggal berapa, baru kita bisa lihat pertumbuhannya gitu.
So ini aspek hiddenness juga ya, kayak misalnya pertumbuhan rohani yang kita lihat dalam narasi ordinariness atau narasi hiddenness, ketersembunyian kayak gini itu menghibur sebenarnya, comforting dan encouraging buat kita gitu. Karena pertumbuhannya seperti ini tuh ketika kita nggak bisa lihat, bukan berarti nggak ada gitu. Iya. Justru malah yang extraordinary kalau balik ke istilah benih itu, mereka bisa tumbuhnya cepat, mereka bisa tumbuhnya tinggi, tapi bisa dicekik juga, bisa cepat mati juga, nggak terlalu berakar juga. Walaupun initially di awal kelihatannya tuh oke banget gitu ya. Interesting ya, kalau dalam dunia biologi kan pertumbuhan yang cepat itu malah biasanya pertumbuhan yang berbahaya, Gagal ya. gitu. Tumor, kanker, gitu, mutasi dan sebagainya. Gitu. Tapi yang normal itu justru yang pelan-pelan, yang natural. Gitu. Atau kalau positively, maksudnya dengan model yang seperti itu, tetap kan ada follow up orang-orang yang ngerjain lagi di dalam keseharian yang sederhana ya. Ya buat saya sendiri, saya ini ya great encouragement kayak dibilang Pak Cetro tadi gitu. Kadang-kadang kita mungkin di dalam pelayanan seperti kayak kita ngerjain yang ini ya kecil di daerah yang terpencil, terus kayaknya kok orangnya segini-segini terus gitu ya. Seperti kayak nggak ada yang gede atau apa, mungkin juga ini hamba Tuhan yang kayak nggak bisa bikin KKR gede atau gimana gitu ya. Tapi Tuhan itu tetap bekerja, maksudnya melalui hal-hal yang sederhana seperti itu ya, dan mempertumbuhkan banyak orang tanpa kita sendiri bisa menghitung, memperkirakan, karena Tuhan melampaui itu semua gitu. So I think encouragement sih untuk ini. Untuk pelayanan. melanjutkan topik ini, poin ini ya, tapi from the other side, dari sisi yang lain, ini bisa nggak ya jadi alasan juga, jadi excuse ya untuk gereja. Kan kita sering dengar gereja yang mati dalam rutinitas gitu ya. Gereja yang hanya menjalankan sehari-hari, konotasinya kan agak negatif kan ya. Kita tahu ya, gereja yang gitu-gitu saja gitu. Bisa nggak ini juga dipakai untuk ya menjelaskan ordinariness gitu, atau enggak organic growth, benih? Bisa sih, cuma bahayanya adalah kita jadinya mengidentikan rutinitas dengan something yang negatif ya. Semua rutinitas, dan enggak semua jenis rutinitas itu negatif. Ada rutinitas yang hari ini setiap kali kita melakukan tuh meaningful dan give life. Seperti misalnya makan nasi. Makan nasi putih itu kan rutin sekali. And yet tiap kali kita melakukannya itu kita menikmati. Dan kita minum air putih sama juga kan, rutin gitu sebenarnya. Tapi itu sesuatu yang malah menghidupkan, malah terus senantiasa give meaning. Meskipun sekali lagi kita seringkali nggak sadar. Memang itu kan hiddenness, sesuatu yang kayak begini organik, ordinary seperti ini biasanya nggak kelihatan. Tapi bukan berarti ini sesuatu yang jadinya lalu nggak berpositif gitu ya. Nah, waktu kita dalam rutinitas kata sehari-hari ya memang benar ada rutinitas yang bisa membuat stagnan, rutinitas yang membuat macet gitu. Tapi mungkin pelajaran yang kita bisa dapat hari ini adalah nggak semua rutinitas seperti itu. Karena waktu kita seringkali dalam ini ya mengatakan ini rutin ya, ini sehari-hari doang gitu. Akhirnya temptation-nya, cobaannya adalah untuk kita itu merasa kalau saya rohani maka saya harus senantiasa mendobrak. Saya senantiasa harus bikin yang baru. Saya senantiasa harus be original. Seger senantiasa gitu sebenarnya. Tapi kayaknya itu bukan gambaran yang kita temukan dalam firman Tuhan ya. Oke. Mungkin ordinary juga nggak harus berarti mediocre ya. Bahasa Indonesia mediocre itu biasa-biasa saja begitu, yang tidak fruitful gitu. Kita lihat, saya pernah membaca begitu ya, di dalam abad pertama itu coba sebutkan misionaris terkenal mana dari orang Kristen gitu. Misalnya kita bisa sebut David Livingstone dari abad ke berapa begitu ya. Tapi abad pertama itu simply nggak ada tokoh terkenal banget di abad pertama-tama begitu ya. Abad pertama? Ya, abad pertama ya, maksudnya bukan rasul ya, bukan rasul gitu. Selain para rasul gitu. Ya, ada penulis gitu ya, ada apologet gitu. Tapi misionaris enggak ada. Karena siapa misionarisnya? Semua orang Kristen. Yang ordinary itu, yang biasa-biasa itu, tapi mereka mengorbankan diri mereka dengan luar biasa. Dan itu yang hidden ya bagi kita, karena kita pengennya
sesuatu tokoh yang terkenal, yang luar biasa. Kadang-kadang kita sampai bisa mix up ya antara ordinary dan extraordinary juga gitu. Untuk kalau balik ke gereja mula-mula abad pertama itu, untuk orang Kristen mengabar Injil, menghidupi Injil itu something very, semua orang ya, semua jemaat mengabarkan, menghidupi itu something ordinary ya. Tapi kayak agak setelah ada historical development, kadang-kadang kita di dalam gereja juga merasa mengabar Injil itu something extraordinary ya, atau mungkin hanya orang yang ada jabatan, yang mereka yang dipanggil untuk mengabarkan Injil, kita tuh nggak usah gitu. Jadi spesialisasi. Iya. Ada orang Kristen Bisa. yang cocok buat khusus buat itu gitu soalnya. Jadi kita bisa mix up juga antara namanya yang kita anggap extraordinary sebetulnya tuh ordinary gitu. Jadi bukan salah narasinya, tapi mungkin salah di kita juga. gitu. Kita misalnya saya coba share apa yang saya gumulkan waktu bikin tesis ya. Oke. Kan dari tadi kita lagi bilangnya ordinary ini sesuatu yang agak negatif, lalu kita bilang enggak kok, ini juga positif gitu. Tapi revival sendiri itu juga banyak sekali penyimpangannya. Jadi kita waktu bilang sesuatu yang luar biasa, extraordinary, revival begitu ya, yang dilakukan oleh Jonathan Edwards, oleh Josh Whitfield begitu, itu kan kelihatannya luar biasa ya, sampai nggak ada hal yang negatif gitu. Waktu saya pelajari lebih mendalam gitu, salah satu ciri dari revival adalah Tuhan bekerja luar biasa, and yet setan juga bekerja luar biasa. Jadi setelah ada revival luar biasa, Tuhan bekerja, setelah itu kita bisa expect ada pemalsuan atau ada penyusupan dari karya setan yang juga luar biasa terhadap ya itu ya, hal-hal luar biasa, manifestasi yang akhirnya orang-orang pengen terlihatnya bukan pertobatan yang sejati, tapi pertobatan yang derive atau yang keluar dari kedagingan begitu. Jadi nggak selalu yang extraordinary itu selalu juga bersifat positif. Oke. Itu juga bisa bersifat ditunggangi begitu. Mungkin pertanyaannya gini ya, antara yang mediocre atau antara yang biasa-biasa saja sama yang organis dan ordinary itu, ada apa yang kita bisa mengerti ya untuk membedakannya gitu. Karena fenomenanya kan mungkin mirip ya. Fenomenanya mirip ya, kita ya katekisasi, sekolah minggu dan ini semua ordinary, semua bisa Tuhan pakai, tapi what makes the difference gitu? Ada hal-hal apa yang kita bisa Yang makes different ya ini kehadiran buah roh lah gitu, whether yang extraordinary atau yang ordinary gitu. Oke. Tapi ya. kalau nggak ada buah roh, yang ada kedagingan, ya mau kecil mau besar ya sama-sama meaningless di hadapan Tuhan gitu. Iya. Jadi saya ini berapa waktu lalu ada tulisan menarik ya dari siapa ini namanya, tokoh nggak tahu sudah pernah dengar nggak, namanya John Ryland, pernah dengar nggak John Ryland? Ya, memang berarti dia sukses berhasil nggak jadi extraordinary. Jadi ini orang luar biasa gifted ya, itu luar biasa genius gitulah, child prodigy gitu. Ya dari kecil orang tuanya juga sudah lihat itu lah, mereka berusaha push dan sebagainya. Tapi akhirnya singkat cerita, ini ada artikelnya, sudah bisa search ya dari Desiring God, sudah Mastery Clothed in Humility. Lalu ada satu kalimat yang buat saya very enlightening ya, ini apa? Dia kutipannya bilang seperti ini ya. Celebrity is ordinary, anybody can be famous. Celebrity itu biasa gitu, semua orang juga bisa. Ini sih optimis banget ya, kayaknya nggak semua orang sih sebenarnya bisa famous ya, tapi dia percaya semua orang bisa famous. Tapi anyway, bisa famous pun itu biasa gitu. Maksudnya di dunia itu banyak banget orang yang bisa famous tanpa harus ada Kristus gitu. Kalau cuma kita mau jadi famous, nggak perlu Kristus sih, nggak perlu kerajaan Allah gitu. Maksudnya kerajaan dunia will do gitu. Tapi terus kemudian kalimat berikutnya bilang, but a lifetime of humble faithfulness is truly extraordinary. So I think kata kuncinya itu ya, humility, faithfulness gitu ya. Whether kita di kota besar atau kita di tempat terpencil gitu ya, tapi waktu kita faithful, ya itu menyenangkan Tuhan gitu, whether takarannya kecil atau besar gitu. Tapi kalau kita nggak faithful, kita nggak memberitakan Kristus, mau gede pun juga nggak ada gunanya itu, maksudnya nggak ada poinnya, itu nggak ada. Tapi ketika kita menghidupi narasi hiddenness dan juga ordinary ini ya, seringkali mungkin juga
gimana ya, mereka yang menghadapi atau enggak memiliki saudara-saudara yang non-Kristen atau apa, itu kan akan langsung bilang bahwa mereka mungkin nggak ada ambisi lah, atau mereka males-malesan, atau mereka kejarnya udah nggak tepat, dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk hal ini bagaimana ya kita tanggapi I gitu? think kita beda ini kali ya, apa excellence ya, atau excellency ya bahasa Inggris excellence ya. Maksudnya spirit of excellence gitu, memberikan yang terbaik gitu ya. Tapi bukan berarti semua orang Kristen harus menang Nobel Prize dong gitu. Maksudnya simply nggak believable ya itu cerita itu gitu. Semua orang Kristen mesti jadi presiden, lah siapa yang dipimpin gitu kan ya? Semua orang mesti jadi CEO, lalu terus siapa dong yang ngerjain yang lain? Kan simply nggak, model narasi piramid kayak gitu itu kan cuma segelintir orang yang bisa di atas gitu ya. So itu model, buat saya sih model teologi sukses actually gitu. Teologi sukses bukan dalam bentuk ini kali ya, mungkin bukan dalam bentuk kekayaan materialisme, tapi jadi the top of the top gitu maksudnya ya. Menjadi apa ya gitulah, orang-orang elit dan sebagainya. Dan itu sangat-sangat nggak cocok sama narasi kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu Paulus bilang di 1 Korintus itu tidak banyak di antara kamu yang terpandang. Bukan nggak ada by the way, ada gitu. Tapi itu juga kategori doesn't matter sih orang-orang yang terpandang itu. Ya, tapi lebih banyak orang-orang yang biasa-biasa saja gitu. Tapi kan Paulus bilang justru yang sederhana ini dipakai Tuhan untuk mempermalukan apa yang dianggap besar oleh dunia. That's the narasi kerajaan Allah kan sebetulnya gitu. Tapi kalau kita di dalam kekristenan justru malah tertarik dengan cerita-cerita sukses kayak begini ya. Again ini lagi Olimpiade pas sekarang, mesti menang medali emas baru itu memuliakan Tuhan gitu. Dan ini nggak kompatibel sama kerajaan Allah gitu. Di bukunya Michael Horton itu mengenai ordinariness, dia ada cerita seorang wanita ya yang dari sejak kuliah itu ya sudah terkenal banget tuh pengen jadi misionaris gitu. Jadi sampai-sampai waktu dia menikah dengan seseorang, terus pendetanya lagi nikahin mereka, itu pendetanya sampai bercanda gitu, bilang ke suaminya gitu, ke calon suaminya gitu, kamu hati-hati ya, nanti waktu kamu ganti popok anakmu gitu ya, itu istrimu ini bakal ngomong, pasti bakal komplain gitu. Kenapa kita nggak pakai waktu untuk ganti popok ini untuk pergi ke Afrika dan menginjili gitu sebenarnya. Sampai segitunya gitu reputasinya si wanita ini. Waktu dalam pernikahan itu ya mereka yang mendengar juga ketawa, si istri ini juga ketawa, suaminya juga ketawa. Tapi lo dalam kesaksian si istri ini beneran ternyata kejadian gitu. Dalam kehidupan pernikahan mereka, waktu mereka mulai disibukkan dengan hal-hal yang mundane itu, hal-hal yang biasa itu, hal-hal yang ganti popok segala macam, itu mereka si istri khususnya itu mulai wondering, kenapa saya memilih hidup yang seperti ini ya? Kenapa saya nggak just pergi ke Afrika dan menginjili gitu. Lalu akhirnya dia sampai ke dalam satu realisasi, dia mengatakan ternyata bagi saya pergi ke Afrika, masuk ke medan perang, memeluk anak-anak yang kelaparan itu lebih gampang dibandingkan saya ganti popok bayi saya tiap hari. Ini again paradoks antara ordinary sama extraordinary gitu. Bahwa hal-hal yang benar-benar truly extraordinary, yang benar-benar sungguh-sungguh extraordinary, itu ternyata malah kita seringkali temukan dalam hal-hal yang ordinary, dan kita makanya nggak mau seringkali. Kita maunya yang langsung kelihatan hebat, yang berasa, yang langsung timbul segala macam gitu. Padahal Tuhan justru seringkali mau bekerja secara luar biasa di dalam keterbiasaan itu ya. Kita di sini kan menekankan ordinariness atau enggak hiddenness dalam konteks di mana kita sebagai gereja seringkali hanya menuntut extraordinary sebagai narasi kerajaan kan ya. Tapi kan ini bukan berarti kita menolak yang extraordinary. Ya, tapi kita juga terima yang extraordinary. Tapi pertanyaan untuk kita sendiri, untuk individu, Kristen individu gitu. Bagaimana kita pilih ya? Bagaimana kita bisa tahu yang saya dipanggil itu yang ordinary atau extraordinary, atau saya melakukan yang ordinary dan ketika yang extraordinary event datang atau apa saya juga maksimal di sana gitu. Ada hal yang bisa menolong kita nggak ya? Kalau dunia kan melihat sukses itu kalau kamu lebih daripada orang-orang yang lain gitu ya. Berarti comparisonnya adalah kamu dengan orang lain begitu. Oke. Kalau sukses di dalam kekristenan sepertinya bukan me versus others, tapi antara saya dengan panggilan Tuhan. Sukses itu adalah kamu setia kepada panggilanmu gitu. Kayak tadi ceritanya apa yang Jethro cerita itu kan mirip dengan filmnya Hurt Locker ya. Dia lebih
suka untuk jinakin bom, tapi dia waktu pulang tentara yang ahli banget jinakin bom, waktu pulang ganti popok itu dia merasa sengsara banget gitu. Padahal itu panggilan utama dia waktu pulang. Dia udah nggak sabar pengen pergi perang lagi karena dia nggak tahan untuk ganti popok gitu. Dia nggak setia kepada panggilan dia, tapi dia mau lari kepada panggilan yang dia suka gitu, yang kelihatannya hebat bagi dunia. Tapi untuk panggilan yang sebenarnya panggilan dia gitu, dia nggak mau gitu. Ya. So mungkin problemnya bukan soal kita harus menolak segala jenis extraordinariness dan hanya mengejar ordinariness ya, kayaknya bukan itu ya. Iya. Tapi problemnya adalah ketika kita itu timpang, ketika kita itu membuat satu itu senantiasa di atas yang lain. Dalam hal ini ya kita senantiasa mengejar extraordinariness di atas segala sesuatu, dan memang kecenderungan kita kan seperti itu. Agak lucu juga kalau dipikir ya, hal pekerjaan extraordinary akan menimbulkan buah segini banyak. Tapi Tuhan juga bisa melalui hal yang ordinary untuk menimbulkan hasil buah yang begini banyak itu. No one can predict bahwa yang extraordinary pasti akan Bukan cuma itu loh, yang kita seringkali nggak lihat itu yang extraordinary, yang hasil banyak itu banyak orang yang sudah menabur itu dari itu bukan otomatis gitu tanpa nggak ada persiapannya. Even ya kedatangan Yesus itu bukan tanpa persiapannya Yohanes Pembaptis loh, itu maksudnya. Iya. Dan Yohanes Pembaptis yang nggak penting sama sekali kalau dibanding Yesus, betul. Itu important point. Dan kita juga bisa merelatif ya, ada orang yang dikasih talenta 1, 2, 20 begitu, 20 tapi dia cuma mengerjakan 10 udah kelihatan hebat banget. Tapi mungkin ada yang cuma dikasih 2 dan dia benar-benar mengerjakan 2, ini yang benar-benar setia begitu. Yang dikasih 20 cuma mengerjakan 10, secara penampakan kelihatan hebat, tapi sebenarnya di mata Tuhan ini belum maksimal kan. Itu menyambung Pak Billy tadi ya, saya jadi ingat kalimat Pendeta Dr. Stephen Tong yang cerita waktu kita mungkin misalnya ada satu orang jemaat gitu ya, dengar lagi bicara, konteksnya dia lagi bicara kepada para hamba Tuhan gitu. Terus lagi bicara, kamu itu jangan sombong kalau ada jemaat yang dengar kamu itu puas dan kenyang. Karena ceritanya mungkin seperti ini kan, orang puas dengar kita merasa kenyang karena kita kasih dia roti itu, roti firman Tuhan apa sih, pengajaran dan sebagainya. Tapi mungkin sebelumnya dia dengar orang lain dia rasa nggak puas, dengar orang lain dia rasa nggak kenyang gitu soalnya. Orang pertama, pendeta pertama dia rasa nggak puas, nggak kenyang. Orang kedua dapat roti dari orang ini nggak puas, nggak kenyang. Ketiga nggak puas, nggak kenyang. Keempat nggak puas. Kelima ketemu kita puas dan kenyang. Kenapa bisa puas dan kenyang di yang kelima? Karena sudah dapat roti dari 1, 2, 3, 4 yang sebelumnya gitu soalnya. Ternyata lu hidangan penutup ya, Jap. Cuma dessert. Oh, tapi contohnya klimaks, jangan-jangan 1, 2, 3, 5, lu yang 4. Masih tetap puas, oke sih. Yang kelima muntah. Jadi buffet. Mungkin bagus juga ya. Jadi kalau misalnya 4 puas, terus kelima muntah, kita juga jangan discourage kalau kita yang kelima ya. Karena Emang kehendak Tuhan ya, emang bagian saya sudah selesai. Mau muntah masa lalu, bukan masalah saya. Oke, di dalam Alkitab ya, kita juga melihat ya, selain kerajaan Allah, narasinya sebagai hiddenness atau ordinary. Salah satu narasi yang saya pikir kita semua bisa sangat mengaitkan adalah kerajaan Allah dengan righteousness, ya, dengan kebenaran, ya, kerajaan Allah dengan Torah, ya, Torah, melakukan yang benar kerajaan Allah. Dan di dalam relasi ini gimana ya kita mengertinya antara righteousness dan kebenaran dan juga narasi kerajaan Allah. Ya kalau di profilnya Matius kan itu yang terkenal sekali yang ini ya. Maksudnya tadi lagu yang kita nyanyi. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness kan. Jadi memang kingdom of God is always dengan satu paket dengan righteousness. Itu jelas sekali kenapa righteousness. Kenapa keadilan ya? Karena raja yang memimpin, yang memerintah itu memerintah dengan adil. Makanya ada righteousness di situ kan ya. Jadi kerajaan dan keadilan itu jelas nggak mungkin bisa dipisahkan gitu. Satu paket gitu. Nah cuma kalau dari perspektif Judeo-Christian ini kan very much kait dengan Torah ya. Torah itu kan theology of Torah itu kan mengajar bagaimana orang itu menjadi righteous kan sebetulnya gitu. So Torah and righteousness, balik lagi ke profil Matius, Yesus bilang itu apa itu waktu dibaptis oleh Yohanes ya, kenapa kok saya baptis kamu bukan kamu yang baptis saya gitu. Terus jawabannya menarik itu kan Yesus bilang biarlah ini terjadi untuk menggenapkan, sayang di bahasa Indonesia pakai terjemahan lain,
Tapi terjemahan-terjemahan lain itu pakai istilah to fulfill all righteousness. Fulfill all righteousness, menggenapkan semua kebenaran gitu ya. Jadi dalam hal ini Torah itu membawa orang untuk hidup di dalam kebenaran. Of course eksesnya kita tahu lah eksesnya ya, self righteousness itu maksudnya seperti kayak orang-orang Farisi gitu ya, yang sangat legalis akhirnya tetap righteousness juga tapi self righteousness, maksudnya own righteousness gitu ya, kebenaran sendiri gitu. Cuma of course kita nggak harus jatuh kepada yang negatif seperti ini. Kalau kita bergantung kepada righteousness Kristus ya, dan kita di-declare righteous, tapi di dalam pertumbuhan kita juga memberikan Roh Kudus itu ruang untuk menguduskan kita, jadi kita akan di-made righteous juga gitu, akan dibuat menjadi benar. Saya keinget dengan ayat ini sih, ayat Matius 23 itu kan Tuhan Yesus kan bilang the weightier matters of the law ya, yang terpenting ya, yang paling penting di dalam hukum Taurat itu 3 ya. Nah, kadang-kadang ada ini ya, kristalisasi itu bisa macam-macam ya. Misalnya di bagian lain Yesus bilang di bawah hukum kasih ini ya, kasih kepada Allah, kasih kepada manusia itu tergantung semua kitab Taurat, kitab Nabi, Mazmur dan sebagainya gitu. Itu inilah kondensasi yang lain gitu, kristalisasi yang lain. Tapi di Matius 23 itu kan dikatakan the weightier matters itu 3, yaitu righteousness atau justice, keadilan. Lalu terus kemudian belas kasihan, dan satu lagi itu adalah iman atau kesetiaan gitu. Jadi 3 itu ya, kalau kita baca Taurat di dalam Perjanjian Lama itu memang konsentrasinya ke sana aja gitu. Ketiga pokok besar ini. Kalau nggak bicara tentang keadilan, maksudnya supaya orang nggak diperlakukan tidak adil gitu ya, dengan semua urusannya yang sangat kompleks, atau berkaitan dengan ini protection of the weak, which is ethics of mercy and compassion. Maksudnya versus etika olimpiade gitu. Tadi Pak Heru sudah singgung ya, maksudnya selalu kompetitif banding-banding dengan orang lain, menang kalah dan sebagainya. Itu bukan ethics of mercy, itu bukan ethics kerajaan Allah gitu. Ketiga berkaitan dengan knowledge of God ya. Maksudnya ini ya, cultic life gitu. Hidup beribadah, pengenalan akan Allah yang sejati, yang benar, bukan menyembah Allah yang palsu, bukan proyeksi diri dan sebagainya. Jadi ini bagian yang ya sebetulnya menarik sih untuk bisa dieksplor gitu, dikaitkan dengan narasi kingdom of God ya. Kalau tadi Pak Billy kasih contohnya kan kesetiaan itu knowledge of God ya, cultic gereja gitu, tapi contoh dari keadilan dan belas kasihan itu lebih sosial ya, lebih sosial ya. Tapi ada aspek kayak gerejawinya nggak Pak? Contoh gerejawinya nggak di dalam keadilan? Contoh gerejawi ini kita langsung ambil aplikasi aja. Misalnya ya righteousness justice itu yang very beautiful itu ya perjamuan kudus gitu. Perjamuan kudus kan dikatakan nggak ada lagi orang budak, merdeka, laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, semuanya itu di apa ya istilahnya? Di relativize gitu ya. Dibikin kategori doesn't matter ini ya, doesn't matter. Lalu mau kaya, miskin, mau apalah, mau dari suku apa, ya Yunani, Yahudi, bersunat, tidak bersunat, nggak penting sama sekali gitu. Tapi satu di dalam Kristus itu kan berarti bicara ini ya, bicara righteousness itu. Bukan cuma untuk segelintir orang maksudnya, bukan berpihak kepada segelintir orang gitu maksudnya. Ini ya itu righteousness di dalam ibadah gitu misalnya, cuma salah satu contoh. Ya kalau mercy ya jelas sekali sih ya, maksudnya pelayanan diakonianya gereja itu sangat penting gitu. Maksudnya kita bukan cuma having a strong mimbar, pulpit, khotbah yang always menyajikan makanan lesat limpah dan sebagainya, tapi juga ethics of mercy, compassion gitu. Maksudnya itu harus jelas di dalam gereja ya. Maksudnya pelayanan diakonia lah gitu, pelayanan yang merugi ya, pelayanan yang korban gitu. Pelayanannya mungkin nggak terlalu bisa didokumentasi gitu ya, nggak menarik untuk digembar-gemborkan gitu ya. Ya hopefully sih ya maksudnya. Dan satu lagi ya knowledge of God jelas ya, kita menekankan pengajaran Bible study, seminar dan sebagainya, bahwa orang kepada pengenalan akan Allah yang benar, karena kita ini banyak keliru nih pikir tentang Allah. Pak Jedro kan sering khotbah ini ya, kita perlu doktrin Allah kita itu kan dikoreksi terus. Actually waktu kita engage dengan firman Tuhan ternyata salah, yang saya pikir selama ini salah gitu. Ya koreksi terus waktu kita dengar firman Tuhan. Nah itu berkaitan dengan true knowledge of God. Ini narasi Allah di dalam righteousness, keadilan, kita membuang kategori, kita treat semua orang itu sebagai sama gitu ya. Tapi ini kan juga narasi yang dijalankan oleh dunia juga ya Pak ya. Dunia kan juga
non Kristen ya, itu kan juga berjuang di dalam equality gitu. Kalau kita lihat equality-nya dunia, of course ya, maksudnya dalam satu hal kita bisa admire ada usaha seperti itu. And yet juga kita lihat dasarnya itu apa? Dasar di mana mereka membuat everybody jadi equal. Nah ini satu hal yang agak ironis kan ya, kalau kita misalnya hari ini mengkritik atau kita menilai secular society, karena kan biasanya masyarakat sekuler itu yang sangat kenceng meneriakan equality gitu. Tapi masyarakat sekuler itu pada dasarnya kan nggak bisa setuju. Dasar apa yang membuat orang itu bisa di equal? Nah ini satu hal yang jadinya agak ada bolong besar di sini. Karena misalnya waktu ada seorang misalnya sosiolog dari Amerika lah, let's say gitu ya, atau dari negara barat yang maju gitu sih, mau memperjuangkan hak wanita, let's say. Lalu habis itu mereka datang ke negara Middle East, misalnya ke negara Timur Tengah yang memang terkenal lah ya, kayak di mata orang barat itu kan menindas wanita gitu. Lalu habis itu orang sekuler barat ini mengatakan, kamu nggak boleh nindas wanita. Wanita itu punya hak yang sama dengan pria gitu. Kamu harus dengar hal ini gitu. Harus menjalankan equality di sini. Lalu orang Timur Tengah bisa mengatakan seperti ini kan ya. Oke, boleh tanya nggak kamu dasarnya apa mengatakan ini gitu. Kalau kami sih jelas ada dasarnya gitu sih. Kami percaya ada standar, ada prinsip yang berlaku kekal buat universal buat semua orang gitu ya. Apakah itu hukum Allah atau apa dan sebagainya gitu sih. Kamu dasarnya apa gitu? Dasarnya apa untuk bisa mengatakan semua orang itu equal? Lalu dalam masyarakat yang sekuler, ironisnya adalah kita melihat nggak ada dasarnya. Karena kamu mau jadi apa aja boleh, kamu nggak usah dengar apa yang gereja katakan, itu moralitas lama, nggak usah didengerin gitu sih. Jadi dasarnya sebenarnya apa gitu? Nah ini satu bolong yang sebenarnya luar biasa kan ya dalam kalau kita lihat gerakan equality dalam zaman modern ya. Pasti nggak semuanya kayak gini. Tapi sebenarnya secara umum ada satu ironi yang besar gitu di dalam hal ini. Nah dalam gereja waktu kita memperjuangkan equality itu equality yang ada dasarnya. Dasarnya itu bukan karena kita percaya semua orang boleh menjadi segala sesuatu yang mereka mau atau apa gitu sih. Dasarnya adalah misalnya karena siapapun kita itu diselamatkan bukan karena kita hebat. Kita diselamatkan bukan karena kita ada yang berduit atau lebih hebat atau lebih pintar atau lebih suci atau lebih kudus, tapi semua dari kita itu sama berdosa di hadapan Tuhan. Kita sama-sama penerima anugerah. Ini equality yang radikal. Tapi ada dasarnya jadinya. Tantangan bagi masyarakat sekuler adalah dasarnya apa? So ini satu hal yang ini ya, dan seperti yang kita lihat pada akhirnya kan mulai kan ya, pada kalau kita mau lihat secara tren secara umum secara umum ya, bukan secara partikular tapi secara umum di masyarakat sekuler hari ini yang meneriakan mengenai equality itu juga muncul meneriakan toleransi gitu. Itu malah hari ini muncul intolerance yang luar biasa gitu. Intolerance kepada orang-orang yang beda dari mereka gitu. Kepada orang-orang yang punya view beda, kepada orang-orang yang sedikit beda itu langsung di sosial media bisa meledak, ngomong kasar sekali, ini orang seperti apa dan sebagainya gitu ya. Cancel culture dan sebagainya. So ini something yang bisa kita coba lihat gitu perbedaannya antara equality kekristenan dan equality yang seringkali ditawarkan oleh dunia. Oke, jadi dengan kata lain kita bisa bilang begini ya. Narasi keadilan, narasi equality yang dijalankan, diperjuangkan oleh dunia, niatnya tuh bukan salahnya di sana. Ya. Mereka kita nggak criticize niatnya equality, tapi it's not livable gitu. Yeah. Nggak bisa benar-benar dihidupkan karena nggak ada satu fondasi yang sama dan nggak akan menimbulkan equality yang sesungguhnya, the true equality. Yeah. Jadi saya pengen tunjukin satu gambar. Maksudnya saya nggak tahu ya ini source-nya apa, tapi anyway gambarannya, image-nya menurut saya sih menarik gitu ya. Equality dan equity itu dua hal yang lain gitu ya. Maksudnya ini kita of course bukan berdebat soal ini lah ya, soal definisi gitu. Nah ini saya gambaran ini ya. Mungkin saya juga pernah lihat sih ya. Saya nggak tertarik sama yang di bawah dua itu lah. Ini kita bisa discuss, bisa debate gitu ya. Tapi yang dua atas aja. Equality itu ya kayak gitu, fondasinya sama. Tapi masalahnya orang ya tingginya lain-lain. Equal gitu, tapi tetap nggak bisa lihat tuh yang kecil itu. Kalau mau bilang equity, nah itu baru equity gitu. Dan ini menurut saya, ini again bukan soal ini ya, bukan soal diskusi vocabulary gitu. Tapi kan menarik kalau di Alkitab kan dibilang kita memperhatikan apa itu anggota-anggota yang kurang elok ya.
hal itu tidak dibutuhkan anggota-anggota yang elok. Dan mirip sebetulnya sama gambar itu gitu ya. Jadi ada ketidakseimbangan di dalam perhatian justru kalau sehat gitu menurut Paulus. Anggota-anggota yang tidak elok itu mesti ekstra diperhatiin. Anggota-anggota yang elok ya nggak diperhatiin pun mereka sudah menarik perhatian gitu loh. Jadi itu bicara keseimbangan yang I think beda ya konsepnya dengan yang Jadi equality dalam Alkitab yang lebih equity itu berbeda dengan ya equality yang diperjuangkan oleh dunia lah ya. Iya, equality di dunia kadang-kadang nggak betul-betul mengenal ini ya keadaan orang itu di mana sih sebenarnya. Jadi ini perlu pengenalan of others itu. Saya perlu mengenal orang lain supaya saya bisa menyediakan equity itu gitu kan ya. And untuk mengenal ya perlu cinta gitu. Kalau kayak saya nggak ada cinta ya semua orang saya kasih sama. Oke, masing-masing dapat sejuta. Sudah loh ya, rata kan ya sejuta. Masalahnya nggak sama. Yang satu lebih perlu daripada yang lain. Yang lain nggak usah dikasih kali harusnya gitu. Jadi equality dalam dunia narasinya tuh lebih impersonal juga kali apa ya? Impersonal Benar ya. Iya. Impersonal nggak konteks sensible gitu ya. Nggak konteks sensitif. Ada yang suggest equality konsep dunia itu sebenarnya bukan equality tapi radical sameness. Mau bikin semua jadi sama total. Dan ketika itu terjadi malah justru kita nggak bisa dihidupi. Karena salah satu perdebatan ya misalnya kan ya, mau bikin segala sesuatu sama, gak boleh ada perlakuan yang berbeda antara wanita biologis dengan orang-orang yang merasa diri wanita meskipun berjenis kelamin pria, misalnya transgender dan sebagainya. Tapi terus apa yang terjadi kalau misalnya sekarang pria-pria yang semua yang pokoknya mengatakan saya wanita pokoknya, lalu mereka boleh masuk dengan bebas ke WC umum wanita. Itu kan jadinya satu hal yang ini gimana ya jadinya ya? Semua orang yang ngaku wanita pokoknya boleh masuk ke dalam WC wanita. Nah ini bagaimana jadinya? Akhirnya nggak bisa dihidupi karena atau ikut olimpiade sekarang. Iya ikut olimpiade dan menang. Full record lagi. Ya, ngerti. Itu baru ngomong gender equality. 2 tahun lalu kan ada anak yang di zoo jatuh di kandangnya gorila ya. Gorila yang langka gitu, silverback gorila gitu. Lalu demi keselamatan anak tersebut gorilanya ditembak mati begitu. Lalu kan mulai terjadi huru-hara kan, mulai banyak perdebatan gitu. Mestinya ya gimana gitu. Lebih baik ini kan salah anaknya sendiri gitu. Lagian anak ini nggak langka, gorilanya lebih langka gitu. Sampai ada yang begitu. Sedangkan kita tahu by nature ya nilai manusia jauh lebih daripada nilai binatang. Tapi ada yang mulai menyamakan kita sama-sama only different animal begitu. Jadi bukan saja mereka nggak bisa konteks sensitif, nggak bisa dan nggak bisa Ya, tadi membedakan itu dasarnya apa nggak yang ada equal gitu. gitu. Dasarnya nggak ada. Jadi Iya, kalau iya. mereka nggak bisa melihat antara perbedaan manusia sama binatang, nanti equality-nya bukan antara gender doang, tapi juga antara kita dengan binatang. Itu kan ya bagi kita sih nonsens gitu. Ini kepikir juga sedikit tentang yang masalah mercy ya Pak ya, mercy ya. Di dalam narasi kerajaan Allah kan mercy itu di-equate dengan diakonia gitu. Tapi kalau kita kepikir juga, kita lihat realita ada gereja-gereja yang sedang sulit gitu misalnya, sedang sulit ya. Bagaimana mereka menjalankan narasi mercy ini, diakonia ini? Saya percaya sih semua orang ada takarannya sendiri-sendiri ya. Waktu Yesus mengatakan, waktu Alkitab mengajarkan lebih berbahagia mereka yang memberi daripada menerima. Itu kita percaya ayat itu bisa dijalankan oleh semua orang Kristen. Kalau nggak di dalam waktu ini, dalam waktu yang akan datang. Tentu ada saat-saat di mana kita ini kekurangan, kita yang menerima, itu betul ya. Kita dilayani, kita yang dibesuk, kita yang didoakan, kita yang dipeluk, pasti ada saat seperti itu. Dan kita mesti dengan rendah hati menerima pelayanan itu ya. Tapi kalau kita bertumbuh ya, kita nggak bisa cuma diberi, dilayani, didoakan, tapi nggak pernah memberi, melayani, mendoakan dan sebagainya. Ada yang salah di dalam kehidupan Kristen seperti ini. Jadi saya sharing sedikit ya. Beberapa waktu lalu kita sempat melayani di luar pulau lah gitu ya, di luar pulau. Lalu waktu di dalam pelayanan itu ada seorang hamba Tuhan yang menghampiri saya gitu, dia bicara tentang jemaatnya yang kesulitan gitu ya.
Dan ya saya tahu lah waktu itu datang bukan di tempat yang gede, yang maksudnya yang berkelimpahan bahasa dan sebagainya, masih tempat yang sulit gitu ya, tempat yang gak gampang gitu. Tapi dia tulus, dia bilang ya sampai dia sendiri berusaha untuk memberikan, dia sebagai hamba Tuhan ya, maksudnya dia keluarin koceknya gitu, memberikan uang kepada jemaatnya karena jemaatnya ini sulit di dalam pekerjaannya, dagang dan sebagainya. Ya, I think itu satu kesaksian yang sangat menggugah ya, untuk saya sangat menggugah gitu. Kita kadang-kadang kita itu pelayanan di luar pulau, kita pikir kita datang di sana kita kayak mau ngajar mereka atau apa. Sebetulnya kalau kita buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, ada banyak hal yang kita sendiri juga bisa belajar daripada mereka gitu. So ini hamba Tuhan yang saya percaya orang yang sederhana gitu ya, tapi dia bisa itu melakukan diakonia gitu ya, dia bisa gitu melakukan diakoni. Jadi ini panggilan setiap gereja, setiap orang Kristen ada saatnya gitu di mana kita bisa berbagian seperti itulah gitu. Jadi gereja yang narasinya tuh selama-lamanya meminta itu pasti bukan menjalankan narasi kerajaan ya Pak ya. Gereja sendiri itu di bawah firman Tuhan gitu maksudnya ayat yang mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu bukan cuma untuk orang Kristen saja, untuk gereja juga gitu. Gereja itu under otoritas ayat itu gitu. Gereja jangan bilang, enggak lu kalau kasih sana perpuluhan ke sini, masuk ke sini, ini jadi uangnya Tuhan gitu ya. Wait. Gereja itu bukan Tuhan ya gitu. Gereja itu manusia. Gereja itu bride of Christ, itu betul gitu, maksudnya itu adalah mempelai Kristus. Tapi berarti bukan Kristus kan gitu kan. Kalau gereja menempatkan dirinya sebagai Kristus itu masalah gitu. Jadi orang kasih perpuluhan ke gereja itu berarti otomatis kasihnya itu sama dengan Tuhan gitu maksudnya. Terus di gereja gimana? Ini uangnya Tuhan atau apa? Loh, gereja ini juga manusia, gereja juga under commandment memberi itu sama. Maksudnya bukan cuma menerima gitu ya, terus kita bilang ya kita Tuhan, kita yang menerima, kan kacau balau ya teologi seperti itu. Selanjutnya mungkin kita juga perlu bahas ini ya, etos di dalam kehidupan kerajaan surga ya. Di dalam Alkitab kan Yesus juga pernah mengajar bahwa siapa yang mengikut Dia ya, siapa yang masuk ke dalam kerajaan surga, dia harus menjual segalanya ya, menjual segalanya dan mengikut Dia kan ya. Jadi ini kan ada aspek etosnya ya, ada aspek sacrifice misalnya, menjual segalanya mengikut Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga. Ada aspek humility-nya ya, bergantung kepada Tuhannya. Ini kan semua bagian dari etos ya. Mungkin kita bisa membahas beberapa ciri khas etos dalam narasi kerajaan surga. Ya, yang pasti seperti yang tadi udah dibilang ya, salah satu ciri khas yang pertama mungkin yang paling mendasar bahkan itu adalah ya memang kalau orang menghidupi narasi kerajaan Allah, maka etos hidupnya, etika hidupnya itu akan mencerminkan kerendahan hati gitu. Karena memang salah satu bedanya antara orang yang menghidupi narasi kerajaan Tuhan ya, dia pasti menyadari kekristenan itu bukan terutama mengenai dirinya. Bukan berarti jadinya nggak ada faktor diri sama sekali. Tapi diri ini ada demi sesuatu yang lain. Waktu kita melihat ada warga kerajaan, itu kan beda sekali sama kita melihat warga atau member klub apalah gitu ya. Kalau member klub itu ikut member klub untuk dapat keuntungan memang. Mereka ikut satu kegiatan untuk dapat sesuatu bagi mereka gitu kan. Mereka customernya kalau kita mau bilang. Tapi warga kerajaan kan kita lihat sangat lain. Warga kerajaan itu berarti mereka eksis demi agendanya si kerajaan. Kalau klub itu eksis demi anggota-anggotanya. Tapi kalau kerajaan itu anggota-anggotanya itu eksis bagi agenda si raja gitu. Ini satu hal yang banyak orang Kristen itu sedikit blur ya, dalam arti kita mesti sadar satu hal sih, punya raja itu bagaimanapun juga itu ada aspek nggak enaknya gitu. Dalam hal ini ya, hopefully sih dalam joyful ya kita mengalami ini, tapi punya bos itu nggak enak. Punya bos itu berarti kita akan disuruh melakukan hal-hal yang kita mungkin nggak terlalu pengen lakukan. Kita akan disuruh pergi ke tempat yang kita mungkin nggak terlalu mau pergi gitu sebenarnya. And therefore dalam keadaan seperti ini bagaimana supaya kita bisa rela? Yaitu kerendahan hati. Kalau kita bisa menyadari bahwa kita ini ada di sini bukan untuk demi diri kita atau kepuasan kita ya. Kayak tadi misalnya kan kita bicara panjang lebar soal ordinariness, hiddenness. Ini kerendahan hati dalam ordinariness dan hiddenness itu apa? Yaitu kita nggak memutlakan bagaimana saya memandang.
Karena kalau kita memandang, kita maunya yang kelihatan buat saya, dan biasanya yang kelihatan itu adalah yang extraordinary, yang luar biasa. Kalau kita menyadari pekerjaan Tuhan gak datang lewat itu, berarti saya merelatifkan pandangan saya kan, sudut pandang saya gitu. Ini semacam kerendahan hati yang kita harus kerjakan gitu waktu kita ada dalam kerajaan Tuhan. Untuk lebih dipertajam aja ya. Ini kan humility, kerendahan hati itu juga bisa gimana? Bisa dipaksa juga ya. Mungkin misalnya ya, lu mungkin bisa ditekan ya sebagai cacing ya. You are a worm. Lu melayani Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang glorious. So, you have no choice. Lu harus rendah hati, dan ya lu juga cuma salah satu dari bagian. Lu harus mengerti untuk apa ya, the greater good ya, the greater good ya, teleologis gitu. Lu harus berkorban supaya orang lain bisa mendapatkan benefit gitu. Tapi yang lebih terpaksa tuh gimana kita bisa compare ya? Ya ini very good question, bagus sih. Humility itu kalau saya ngelihatnya itu adalah perpaduan dari dua hal. Yang pertama of course ada aspek ini, which is kita rendah hati karena kita tahu diri gitu ya. Karena kita dikasih tahu kamu itu sebenarnya cuma cacing, kamu itu nggak ada apa-apanya gitu sebenarnya. Kamu tuh rendah banget, kamu seseorang berdosa, kamu terbatas, kamu perlu karunia segala macam. And yet humility nggak datang dari itu kan. Yang datang dari itu adalah perasaan inferioritas, yang datang dari itu, kalau itu tok ya, yang datang tuh perasaan minder, datang segala macam. Humility datang juga bukan ketika kita itu ditinggikan, sudah pasti kan ya. Kalau kita cuma ditinggikan, kamu itu hebat ya, kamu itu oke ya, kamu itu cintai ya, kamu itu menyenangkan ya, itu akan ujungnya kan tinggi hati kan. So bukan ini dan bukan itu. Humility itu adalah ketika dua hal ini berpadu. Kamu itu cacing, kamu itu ancur-ancuran, tapi kamu sebenarnya tadinya adalah gambar dan rupa Allah. Kamu itu hancur, kamu itu udah begitu rusak, kamu sangat butuh karunia. Kamu nggak bisa menyelamatkan dirimu sendiri bahkan. Nggak ada sesuatu pun yang kamu bisa lakukan untuk mendekat kepada Allah. Makanya Allah yang harus turun mendekat kepada kamu gitu. And yet Allah mendekat bagi kamu. And yet Allah mencintaimu. And yet Allah memberikan dirinya bagimu. Nah, ketika dua hal ini berpadu, itu baru melahirkan true humility gitu. So ini very good question, thank you buat klarifikasinya ya. Jadi kita benar-benar sadar yang namanya humility itu gabungan dari dua side ini, dan bukan cuma ketika kita ya di bawah doang gitu ya. Kita debu dan kita juga gambar Allah gitu ya. Iya. Itu harus menjadi satu. Ini kalau dalam hal gitu ya, misalnya Tim Keller kan ada bilang definisi dari humility kan self forgetfulness ya. Bukan cuma bilang saya ini nggak bisa apa gitu, tapi memang fokusnya tuh kepada keluar gitu. Dan kalau mau kaitkan humility dengan tadi Ruben juga ada bilang tentang apa, berkorban ya, misalnya motif berkorban gitu, ethics of sacrifice gitu. Ini kan juga kita bisa melihat orang yang berkorban bisa aja diderive karena semangat jihad ya. Wah, saya mau berkorban bagi Tuhan, atau semangat berkorban yang memang karena dia melihat ada orang yang benar-benar memerlukan gitu ya. Kita bisa lihat gini deh, kalau orang lagi gedung kebakaran, ada yang jagoan pengen menerobos gitu, tapi ada dan dia nggak berhasil begitu. Tapi ada seorang ibu yang encim-encim renta gitu, tapi dia berani terobos gitu. Apa karena dia hebat? Bukan, tapi karena dia mau menyelamatkan anaknya yang di dalam. Jadi dia bukan fokus kepada apa kehebatan dirinya, tapi dia memang fokus kepada apa yang perlu diselamatkan gitu. Dan ini kan sangat kontras dengan heroism ya. Oke, jadi ini melanjutkan ya dari tadi humility ya, yang ada kaitannya juga berkorban kan, self sacrifice juga di dalam hal itu. Dan ini beda dengan semangat heroism yang mau menjadi hero begitu. Jadi salah satu etosnya adalah self sacrifice, berkorban, tapi ini dikontraskan dengan false ya. Pahlawan palsu gitu, false heroism gitu. Hero kompleks ya. Di Alkitab misalnya ya, kalau false heroism kan kita bisa lihat dari misalnya Elia ya, yang dia sangat concern, tinggal aku satu-satunya yang melayani engkau. Tuhan Yesus bilang, jangan GR loh, masih ada 7.000 lain yang tidak menyembah Baal. Dan di perjanjian baru kita lihat ada misalnya Petrus ya, yang berkata, aku rela mati demi engkau Kristus gitu. Tapi yang kita lihat adalah Petrus itu seperti tadi Jethro bilang ya, dia hanya bisa lihat apa yang dia mau lihat. Waktu Tuhan Yesus tanya kan, menurut kamu siapakah aku ini?
dan Petrus dengan gagah bisa proklaim kamu adalah Kristus anak Allah yang hidup. Lalu Kristus bilang ya anak Allah yang hidup ini harus mati menderita gitu. Enggak, sekali-kali tidak gitu. Dia enggak mau lihat bahwa Kristus yang datang itu adalah Kristus yang harus mati menderita. Petrus siap mati bagi Kristus, tapi dia enggak siap menerima Yesus yang mati bagi dia. Kira-kira kita bisa lihat gambarannya, heroism adalah seperti itu ya. Dia mau melayani Tuhan, tapi dia enggak mau Tuhan Yesus melayani dia. Misalnya apa, Tuhan Yesus mau cuci kaki, dia bilang saya enggak mau gitu. Itu yang membuat orang di gereja bisa membangun self-victimized personality nggak sih? Saya udah berkorban begitu banyak. Ya kalau pinjam istilahnya Patong kan itu kan, yang dia sering bilang apa itu spirit contribute. Iya, spirit contribute ya. Jadi helping itu setelah help, setelah contribute, dan kalau nggak diapresiasi malah merasa ya dirinya apa ya, The Dark Knight ya, Batman gitu. Apa? Kayak Batman The Dark Knight ya. Jadi udah membantu, menolong, ada jasa tapi nggak pernah diapresiasi gitu ya. Self victim. Justru mungkin itu pembedanya ya, dan baru kepikir orang yang jatuh ke heroism adalah orang yang ketika dia sudah berkorban tidak di-appreciate, dia merasa pahit, dia merasa kecewa gitu. Sedangkan ada orang misalnya, saya ingat waktu pendeta Amin Chung meninggalkan, dia pilih satu ayat ya, saya adalah hamba yang tidak berguna, yang saya lakukan hanya apa yang seharusnya saya lakukan gitu. Itu orang yang humble gitu ya, yang bisa melihat apa yang dia lakukan tuh sebenarnya nothing di hadapan Tuhan. Ada nggak cerita Alkitab atau karakter di dalam Alkitab yang berkorban tapi hasilnya tuh nggak memuaskan gitu, tanda kutip ya, cuman tetap penuh dengan sukacita gitu? Ya kehidupan Yesus ya pasti. Harus yang lain ya, nggak boleh ya. Ya boleh diterima ya, pasti. Ya, All answers lead to Jesus ya. Kita terima itu. Tergantung memuaskan buat siapa sih ya. Itu jadi pertanyaan, karena ya memuaskan di dalam, kita bilang sekuler lah ya, mungkin di dalam Ya. extraordinaries, bukan sekuler, extraordinariness kurang memuaskan, cuman ya dia penuh dengan sukacita gitu. I mean kalau misalnya kita baca Mazmur kan mengatakan ia melihat pekerjaannya dan menjadi puas gitu kan. So Tuhan Yesus sendiri saya percaya sih pasti puas Ya. terhadap pekerjaannya. Cuma kita yang seringkali nggak puas sama pekerjaan Tuhan Yesus. Ada seringkali kita bertanya, kalau Tuhan Yesus benar-benar raja, kenapa dia nggak lakukan ini atau lakukan itu? Kalau dia benar-benar raja yang jelas, yang pengen semua orang bertobat, kenapa dia nggak memunculkan diri di depan kamera, depan media massa, semua kumpulin satu kali selesai gitu bos, bikin mujizat jelas terang benderang semua selesai gitu. Tapi dia nggak melakukan itu gitu. Jawabannya simple, jawabannya adalah karena memang kerajaan dia sekali lagi nggak datang lewat cara seperti itu. Kerajaannya dia itu datang lewat cara yang ordinary, yang hidden gitu kan ya, kehidupan lewat kematian. So itu kita sih udah jelas kenapa gitu. Tapi ya seringkali kita bertanya seperti itu kan ya, kenapa Tuhan nggak begini, kenapa Tuhan nggak begitu? So iya, nggak memuaskan buat kita sih definitely. Tapi itu bukan berarti pekerjaannya lalu nggak ini ya, nggak bermakna gitu. Dan itu juga gara-gara satu narasi self sacrifice yang nggak tepat lah ya. Iya benar. Oke. Di dalam suasana pandemi ini kan kita juga bisa mulai melihat ya, ada orang yang awalnya mungkin kesulitan ya melihat anggota keluarganya meninggal, karena dia padahal mungkin sudah berdoa lama, dia sudah melihat ini adalah orang yang rajin melayani. Misalnya tadi pagi salah satu kesaksian dari seorang ibu yang suaminya meninggal gitu. Tapi setelah along the way dia bisa melihat ini adalah rencana Tuhan ya, yang indah gitu. Jadi true self-sacrifice itu sebetulnya membawakan joy ya, di luar hasil yang Tuhan akan timbulkan gitu ya. Mungkin nggak harus langsung jam ke joy ya, maksudnya Oke. itu kan kalau di Alkitab sendiri kan dari duka cita, penghiburan, baru ganti kain pesta gitu kan ya. Karena kalau langsung jam ke joy itu model Schizophrenic. instant Christianity ya, skizofrenik dan sebagainya gitu. Pasti ada saat-saat air mata, pasti ada Tuhan menghapus air mata dan sebagainya gitu kan. Dan akhirnya end up dengan sukacita, itu betul gitu. Ya. Oke. Di dalam Alkitab kita juga lihat, ini kita bisa bahas juga ya, bahwa kerajaan surga kan dibuka ya. Itu satu pesta ya,
ada satu karakter yang mengundang gitu ya. Bagaimana narasi ini ya Pak bisa menolong kita semua untuk mengerti ya? Ya mungkin balik ke ini kali ya, balik ke ini apa ini istilah bahasa Latinnya lupa, just as in the beginning gitu. Sicut erat in principio, tadi kita ngomongnya ini kan narasi itu less dogmatic gitu ya, lebih inviting. Dan mungkin kita tutup dengan ini baik juga gitu ya. Pada akhirnya sih narasi kerajaan Allah ini bukan sesuatu yang trying to diimpose kepada lu setuju nggak setuju gitu ya, this is the right way gitu dan sebagainya. Well, to be fair sih aspek military sih pasti ada di dalam kekristenan ya, kita tahu aspek military itu ada aspek itu di dalam kekristenan. Tapi kalau kita baca di dalam cerita-cerita kerajaan Allah kan seringkali like you said pakai metafornya pesta gitu kan. Pesta itu kan berarti sesuatu yang happy, joyful, celebration, dan orang diundang ke sana gitu. Kalau orang nggak mau datang, ya yang rugi bukan yang menyelenggarakan pesta, yang nggak mau datang yang rugi gitu. Tapi ya mereka tetap mau di dalam keadaan miserable, ya sudah tanggung sendiri gitu. Tapi ini adalah happy invitation gitu. So I think kalau kita bisa ya menyajikan itu, ini challenge-nya untuk kita ya. Pertanyaan sederhana, kita sendiri ini joyful nggak gitu ya? Kita yang invite kita ini joyful nggak gitu? Ya kalau kita joyful, kita merasakan benar-benar true joy. Waktu kita invite, ya kita juga happily invite gitu. Kita bukan invite orang karena kita ini so miserable. Kok kayaknya gue susah sendiri ya ikut Tuhan. Lu enak-enak aja di situ gitu ya. Ayo dong ikut susah seperti saya. Well, bad marketing sih kayaknya ya. Maksudnya nggak ada orang yang datang lah model kayak gitu. Susah-susah kok ngajak-ngajak orang. Tapi kalau kita betul-betul merasa sukacita di dalam ini ya Pak, menemukan mutiara yang berharga itu. Ya kalau gereja bisa seperti itu, maksudnya menyaksikan sukacita ini. Saya believe undangan. Terus gimana di parable yang menemukan harta dia nggak cerita-cerita, lalu dia beli sendiri? Oh, ini adalah ayat khotbah yang akan saya khotbahkan besok. Jadi make sure datang besok ya. Ini ada pertanyaan. Yang pertama ada yang bertanya begini. Kadang-kadang ada yang membangga-banggakan orang yang sukses, karir hebat, gaji tinggi, terus menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Apakah ini termasuk theology of glory terselubung? Karena jadinya kita celebrate orang-orang yang seperti ini, tapi mereka yang biasa-biasa saja seperti tidak dianggap. Saya waktu balik kan memang ada yang selalu bilang, ini ya ada jemaat yang bilang, wah sudah dari Singapura balik sudah nyaman segala macam, ini ya berkorban banget ya. Lalu saya coba mengimbangi, enggak kok, maksudnya saya nggak berkorban ini saya sedang menjalani panggilan Tuhan. Dan justru ini sedang di-upgrade oleh Tuhan. Dulu saya cuma jualan properti yang sebentar lagi bakal dihancurin lagi, dibangun lagi. Ini saya menawarkan relasi yang tidak mungkin berubah gitu. Dan ini sesuatu yang jauh-jauh lebih berharga. Saya building people begitu ya. Dan saya lihat gini, orang itu melihat orang-orang yang pulang dari luar negeri, terus pulang ke Jakarta, masuk ke STT itu luar biasa begitu. Dan sedangkan orang yang baru lulus SMA masuk STT itu biasa-biasa aja. Saya bilang, enggak loh, coba lihat dari perspektif lainnya ya. Mungkin dia ini punya bakat jadi CEO, tapi dia langsung menyerahkan dirinya masuk ke STT gitu. Dia tidak, ya misal ada orang ya yang panggilannya masih dia langsung taat ya. Iya, dia langsung taat. Orang ada yang gitu, luntang-lantung dulu, nggak jelas begitu ya, masuk ke dalam pekerjaan yang sebenarnya dia tahu ini bukan panggilan dia, tapi dia mungkin merasa financially nggak secure, dia mau secure dulu segala macam. Dia perlu waktu yang lama, delay untuk menjawab panggilan Tuhan. Sedangkan ada orang yang di dalam kesederhanaan imannya itu langsung menjawab gitu. Dan kenapa orang ini kita enggak lihat sebagai ini panggilan yang luar biasa begitu? Karena itu panggilannya hidden Ya. Ya. Dan ordinary ya. Hidden, SMA-nya juga hidden, di desa mana juga kita nggak tahu, double hidden. Jadi sebetulnya yang lu jawab itu adalah masalah di diri dia kali ya. Bagaimana dia mengevaluasi tindakan tersebut sebagai theology of glory, extraordinary, dan ini sebagai
ordinary gitu. Ini kan kita tuh memuji atau kita mengakui orang meninggalkan pekerjaannya seterusnya, itu kan ya satu apresiasi kan, itu normal gitu. Makanya Kita mungkin boleh. daripada pakai kategori extraordinary atau sukses, kategori setia mungkin lebih tepat kali ya. Ini orang setia nggak menjawab panggilan Tuhan gitu. Ada yang ternyata nggak setia gitu. Perlu waktu lama banget, buang-buang waktu sekian lama gitu. Baru akhirnya setia. Ada yang setia dari awal. Mungkin 5 tahun setelah jadi hamba Tuhan kembali lagi ke pekerjaan lama. Jadi kita bukan memuji atau apresiasi orang itu dulu CEO dan sekarang ya sekali lagi bukan dia menurun kelas, bukan, tapi kita lihat ketaatannya dia ya. Mungkin dalam fase atau periode itu mungkin orang itu juga merasa dia didorong atau enggak dipanggil untuk melakukan pekerjaannya dulu juga bisa, atau dia belum dipanggil kan juga bisa kali ya. Ada yang tadi dibilang itu ini very good answer. Saya juga inilah apa terenyuh itu. Di upgrade itu gitu. Bukan turun ke bawah, itu di upgrade actually. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab kan Paulus bilang dulu gitu ya. Dia bukan loser loh Paulus itu ya. Maksudnya dia highly successful kehidupannya. Tapi dia bilang dibandingkan pengenalan akan Kristus itu sampah, dia bilang gitu. Sampah dia bilangnya gitu. So definitely upgrade itu, bukan turun ke bawah memang gitu. Dan waktu saya cerita begini ya, kita dulu sempat bercanda, iya sampah lu dulu millions of dollars gitu. Maksudnya properti lu millions of dollars. Nggak apa-apa gue mau jadi tukang sampahnya gitu. Berarti ya lu belum bisa lihat gitu kan, maksudnya kemuliaan dari panggilan Tuhan gitu. Bagaimana cara mengenal diri terkait true sacrifice agar jangan sampai dalam konteks pelayanan dalam gereja mencuri kemuliaan Allah? Gini ya, sacrifice itu gini, paradigmanya itu kan kita itu terlebih dahulu dapat terus kita bersyukur kan ya. Oke. Kalau orang bersyukur tuh mencuri kemuliaan Allah itu agak sinting sih menurut saya gitu. Saya bilang thank you ke kamu gitu ya, kamu sudah tolong saya bilang thank you, terus saya nungguin kamu, setelah saya bilang thank you, lalu kamu mau apa? Puji dong, saya sudah bilang thank you. Ini kan agak gila ya maksudnya gitu. Tapi banyak orang itu pelayanannya itu bukan pelayanan ucapan syukur, dan itu yang masalah gitu. Akhirnya self sacrifice saya jadi heroism lah. Terus nggak di acknowledge dia sakit hati lah dan sebagainya. Kan dia mau mancing sebenarnya, bukan ucapan syukur itu, bukan. Enggak, tadi Pak Billy heroism kenapa nunjuknya ke gua gitu. Karena paling dekat, kalau kita kan Billyism. Ini mah kan emang poinnya gitu. Jadi orang yang bisa mencuri kemuliaan Allah ya sebetulnya enggak ada real gratitude lah ya, enggak ada real gratitude ya. Iya, kalau kita ada gratitude menyelamatkan banyak hal sih. Dan untuk gratitude kita mesti peka bahwa kita menerima banyak ya. Dan Yesus kan bilang itu ya. Yang diberi banyak itu akan memberi banyak juga. Gitu. Diampuni banyak, berbuat kasih banyak. Mungkin just tambahin aja satu hal ya, karena kan tadi tanyanya kan bagaimana supaya nggak mencuri kemuliaan Allah, dalam arti kan maksudnya mungkin konteksnya adalah memang sudah nggak mau berarti ya, kayaknya orangnya sudah hati-hati sekali untuk jangan sampai gitu. Cuma kadang-kadang kan memang kita dalam kelemahan kita bisa secara otomatis ya, dalam natur kita sebagai manusia berdosa itu mencari acknowledgement, mencari pengakuan dari orang lain karena kita pelayanan dan sebagainya gitu. Saya rasa kalau misalnya ngomong soal praktika ya, langkah apa yang kita bisa pakai, langkah apa yang kita bisa lakukan, kita itu cuma bisa mencuri kemuliaan Allah kalau kita kalau Allahnya nggak ada di situ gitu. Maksudnya mencuri itu sudah pasti, kalau pakai metafor mencuri gitu, mencuri itu ya tunggu rumahnya kosong gitu ya. Tunggu orang yang nggak ada gitu, itu baru bisa mencuri kalau orang yang nggak ada. Kalau orangnya ada di sebelah kita, itu kita nggak mungkin bisa mencuri gitu. In some sense kan kayak gitu. Berarti sama juga gitu, waktu kita nggak mau mencuri kemuliaan Allah, itu caranya bukan dengan mengatakan kepada diri jangan sampai saya mencuri kemuliaan Allah, jangan sampai saya mencuri kemuliaan Allah, atau saya harus begini atau saya harus gitu. Mungkin caranya juga bukan seperti itu ya. Caranya bukan ke dalam gitu. Caranya bukan dengan mengandalkan diri atau kekuatan moral diri atau willpower atau apa gitu ya. Caranya itu adalah dengan kita melihat, memandang kepada yang punya kemuliaan. Kita meneliti kemuliaannya dia, dan ketika kita menyadari seberapa dia mulia gitu ya, ya tindakan kita itu akan jatuh, berlutut dan menyembah. Dan bukan mencuri. So itu something yang ini sih, yang yang bisa kita iniin gitu. Salom, dia bertanya untuk seminar ini, bagaimana kita bisa merasakan sukacita kasih Kristus
saat sedang mengalami penderitaan, seperti Paulus. Jadi Paulus yang menderita tapi juga bisa bersuka cita, ya bagaimana kita bisa menjalankan narasi ini. Itu kan ada ayat, saya sedikit perlu waktu ya untuk cari, kan ada ayat help me kalau ada yang ketemu duluan gitu ya. Dia itu bisa menghibur dengan penghiburan yang dia terima dari Tuhan, sumber penghiburan itu. Jadi dia comfort dengan the comfort yang dia receive from God gitu. Paulus menderita betul real gitu, dan dia di dalam penderitaannya itu dia memberi dirinya dihibur oleh Tuhan. Jadi dalam penghiburan yang diterima dia bisa menghibur yang lain, dan itu of course memberikan sukacita ya di dalam kehidupan pelayanannya. Maksudnya kita nggak apa ya sok kuat lah atau apa gitu ya, seperti kayak nggak perlu pernah meratap gitu, selalu merasa harus rohani high voltage di atas terus. Tapi keadaan yang menderita perlu dihibur, ya berilah diri dihibur gitu. Maksudnya merataplah gitu ya. Tadi pagi kan juga di speak ada as a message, kita memang perlu waktu meratap itu di dalam hal ini. So I think itu helps lah, maksudnya supaya kita nggak menjalani pelayanan yang palsu, jadi apa ya stoik atau apa gitu. Jadi tetap biarkan penderitaan itu nyata, kita terima, tapi kita juga membuka diri untuk dihibur. Iya. Ya, supaya Pelayanan, kita pelayanan vulnerable gitu ya. Pak Paulus kan bilang bejana ini, actually bejana yang rentan gitu ya. Yang bikin indah itu kan harta yang di dalamnya. Tapi bejananya itu remain rentan dan rapuh sebetulnya gitu. Mohon elaborasi ini kepada Pak Billy tentang perpuluhan itu bukan uang Tuhan, ya. Atau saya salah persepsi tentang pernyataan itu. Iya, itu memang kalimat perlu diklarifikasi ntar ini ya. Perpuluhan of course kita kasih itu memang untuk Tuhan itu ya, uang Tuhan. Di dalam pengertian itu bisa ada benernya. Tapi maksud saya begini loh, tadi ngomongnya cepat sih ya, jadi ini. Gini saya, pertama kita mesti tahu ya, gereja tertentu itu pengelolaan uangnya itu bagaimana gitu maksudnya. Ada perpuluhan yang terus kemudian nggak dipakai sama sekali untuk apa ya, ada orang-orang miskin jemaat nggak diperdulikan sama sekali gitu, tapi terus kemudian hamba Tuhannya kaya raya gitu, dan ya itu menjadi satu kebanggaan lagi, menyatakan iman yang benar kayak begitu ya. Masalah saya tentu saja kayak begini masalah, terus orang mengkhotbahkan perpuluhan untuk Tuhan, kayaknya bukan untuk Tuhan deh, untuk pendetanya kayaknya gitu, untuk pendeta yang greedy itu, yang serakah itu sebetulnya gitu, sudah jelas itu bukan untuk Tuhan gitu. So di dalam hal ini ya kita nggak bisa gampang-gampang bilang uang sudah saya kasih gereja otomatis untuk Tuhan gitu. Nanti dulu gitu, gereja yang seperti apa, pengelolaannya seperti apa, yang penggunaan uangnya seperti apa dan sebagainya. Tadi kita bicarakan konteks di dalam ini ya, diakonia gitu. Ya harap sih gereja saudara dan saya adalah gereja yang juga berdiakonia gitu. Bukan gereja yang hanya menimbun apa ini ya, uang, apalagi menimbun uang untuk pendeta satu orang lagi ya, atau untuk hamba Tuhannya. Kayaknya hamba mamon deh, itu bukan hamba Tuhan itu. So ini yang kritikal, makanya kita bilang nggak otomatis itu uang Tuhan. Bisa saja kita jadi di abuse akhirnya, nanti kita jadi diperbudak oleh seorang pendeta yang mencintai uang yang sebetulnya nggak tertarik dengan visi kerajaan Allah. Nah besok saya sebetulnya akan bahas ini juga ya, saya di dalam kebaktian 1 sih. Kalau saudara bisa hadir, itu belajar ini treasure in heaven ya, itu apa, harta di sorga itu sangat ada kaitannya dengan diakonia, meskipun istilah itu nggak muncul ya di perikop itu, tapi ada nuansa generosity di dalam istilah yang dipakai di sana. Tapi pembahasan detailnya besok aja lah gitu ya, ntar kita explore lagi. Oke. Saya pikir ini satu diskusi yang sangat fruitful ya. Ini cukup ordinary atau Jangan self-referential. Makanya saya tanya keluar kan. Oke, kita akan tutup di sini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kita di seminar online GRI Kelapa Gading. Dengan hormat, saya akan meminta Pendeta Heru untuk tutup kita dalam doa dan kita selesai seminar. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang melibatkan umat-Mu ya Tuhan, sejak dari rencana awal-Mu ya Tuhan. Bahkan ketika kami jatuh, ketika kami memberontak, Engkau tidak membuang kami, tetapi Engkau terus datang menghampiri dan mencari umat-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh belajar apa artinya menjadi manusia, apa artinya menjadi wakil Tuhan
sehingga keselamatan yang Kau berikan bukan berhenti pada kami, tapi kami boleh menyalurkannya, kami boleh memancarkannya kepada dunia ini ya Tuhan, supaya mereka boleh melihat pemerintahan-Mu ya Tuhan, mereka boleh melihat kerajaan-Mu yang agung dan yang mulia tersebut. Kami bersyukur untuk apa yang Kristus sudah lakukan, dan kami bersyukur untuk Roh Kudus yang sekarang juga beserta dengan kami semua, memberikan power, kekuatan untuk kami boleh menjadi agen-agen perubahan, sehingga menjadikan kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Seminar hari ini selesai. Tuhan memberkati kita semua.